Terdengar, nggih. Terdengar, Prof. Jadi, kita mulai nggih. Nggih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, untuk adik-adik mahasiswa semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan atau yang biasa dipanggil Cak Hasan. Yang kami hormati Bapak Ketua MWA, Ketua SAU, Bapak Wakil Rektor 1 sampai 4. Yang kami hormati Bapak Kepala LPPM, Bapak Profesor Dr. Muhammad Turhaniani dan Sekretaris LPPM UNESA, Bapak Profesor Dr. Oce Beriawan, yang kami hormati Dekan Selingkung UNESA, yang kami hormati Bapak Ibu pembimbing penelitian mahasiswa, Bapak Ibu guru besar, dan juga terutama di sini adik-adik mahasiswa peserta semua kegiatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita bisa mengikuti kegiatan sosialisasi panduan penelitian mahasiswa dana non APBN tahun 2026 dan juga sekaligus pembukaan pengusulan proposal penelitian mahasiswa melalui SIM LPPM yang diselenggarakan oleh LPPM UNESA yang merupakan dana non APBN tahun 2026. Adapun rangkaian acara hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah menyanyikan UNESA, doa, sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala LPPM UNESA, Profesor Dr. Muhammad Turhaniani, kemudian acara inti yang akan diberikan oleh Kepala Pusat Riset yaitu Profesor Dr. Sari Edi Cahyaningrum yang akan menjelaskan tentang panduan penelitian mahasiswa dan juga nanti akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan SIM LPPM, kemudian tanya jawab dan juga penutup. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars UNESA. Monggo, Mas Al. Satu rakyatku semua. Aku hiduplah Indonesia Raya. Universitas Negeri Surabaya Menggerak aktif mencerdaskan bangsa Bermartabat bermudara Lulus berbakti Laksanakan tridharma berprestasi Karya inovatif Olahraga ilmu dan seni Inklusif adaptif
Terima kasih. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, agar acara ini mendapat keberkahan, marilah kita panjatkan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala LPPM UNESA kepada Profesor Dr. Muhammad Turhanyani. Kami persilahkan. Monggo, Prof. Turhan. Terima kasih, Prof. Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, para Wakil Rektor, para Dekan, dan seluruh jajaran pimpinan UNESA. Yang saya hormati Sekretaris LBPM UNESA, Prof. O.C. Wirawan, Kepala Pusat Riset, Prof. Sari Edi, dan Sekretaris Pusat Riset, Prof. Nur Hayati. Kepala Kantor LBPM, Ibu Ikhan MM, yang saya hormati, para mahasiswa, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa yang berbahagia, kami menyambut dengan baik partisipasi para mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk mengikuti penelitian secara kompetitif. Ya, ini sebuah tantangan para mahasiswa. Mohon disiapkan proposal terbaiknya. Ada, kalau tidak salah, 50 kesempatan emas yang dikompetisikan, ya, peluang yang sangat baik untuk melatih nalar para mahasiswa yang dituangkan dalam proposal. Kemudian di situ akan disandingkan dengan proposal terbaik lainnya. Tentu kami akan melakukan seleksi yang profesional, ya, objektif, ya. Oleh karena itu, para mahasiswa penting untuk mencermati panduan sekaligus menyiapkan tim terbaik, ya, atau tim kolaborasi yang disesuaikan dengan topik apa yang akan diteliti. Nanti akan ada sosialisasi panduan, ya, dari Prof. Sari dan Prof. Nur Hayati. Tolong diikuti dengan seksama sampai selesai. Kemudian para mahasiswa tentu tidak hanya berhenti pada sosialisasi ini, tapi juga harus menyiapkan proposal terbaik. Bangunlah sinergi dan kolaborasi secara akademik yang berintegritas, ya. Mohon maaf, tidak boleh melakukan plagiasi, ini penting, ya. Tidak boleh melakukan kecurangan akademik, ya. Ini penting diperhatikan bagi siapapun, ya. Tentu kesempatan melakukan riset ini tidak semata-mata karena ada dananya, ya. Tetapi yang lebih penting dari itu, mahasiswa dilatih untuk menuangkan gagasan
dalam bentuk tulisan berupa proposal. Itulah yang akan menandai bahwa kita ini menjadi bagian dari insan akademik ya, atau insan terpelajar. Oleh karena itu harapan kami para mahasiswa melakukannya dengan mengikuti prinsip kaidah ilmiah ya, kemudian memiliki integritas akademik ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh melakukan plagiasi atau kecurangan lainnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi penelitian bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Unesa dengan resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Turhan atas arahannya. Untuk selanjutnya kita memasuki ke acara inti yaitu sosialisasi pedoman penelitian mahasiswa yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Riset Profesor Dr. Sari Edi Cahyangningrum. Kami persilakan. Monggo Prof. Sari. Nuwun Prof. Nurhayati. Saya izin share nggih. Sudah kelihatan nggih, Prof? Masih proses Prof sebentar. Nah, sampun. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, Bapak Wakil Rektor Selingkung Universitas Negeri Surabaya, para dekan Selingkung Universitas Negeri Surabaya, Ketua MBA, Ketua SAU dan jajarannya, kemudian yang saya hormati Kepala FPPM, Dr. Haryani, kemudian Sekretaris FPPM Prof. Oji Wiryawan, Sekretaris Pusat Riset yang hadir hari ini juga Prof. Nurhayati, Bapak Ibu pembimbing mahasiswa yang mungkin juga bergabung di acara ini, serta adik-adik mahasiswa yang sangat saya banggakan, yang nantinya kita harapkan bisa melahirkan ide-ide dan juga proposal penelitian yang menjadi ajang untuk adik-adik berlatih, menulis ilmiah, dan juga menuangkan ide-idenya, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah akademik, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala FPPM tadi. Adik-adik, jadi untuk tahun ini atau saat ini, FPPM seperti tahun-tahun sebelumnya, menyediakan anggaran untuk penelitian mahasiswa. Jadi yang saya sosialisasikan ini adalah penelitian mahasiswa yang anggarannya dikelola oleh FPPM. Selain yang dikelola FPPM, beberapa fakultas itu juga menyediakan anggaran penelitian untuk mahasiswa. Memang tidak semua fakultas ya, biasanya jadwalnya nanti akan beriringan seperti itu. Nah, ini untuk panduannya. Jadi panduan penelitian ini sudah kami unggah. Jadi nanti adik-adik bisa mengakses panduannya di webnya FPPM, yaitu di fppm.unesa.ac.id ya. Detailnya ada di sana. Sedangkan nanti secara teknis akan saya sampaikan. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah sebenarnya memberi pengalaman kepada mahasiswa untuk menuangkan ide ataupun gagasan dalam bentuk penelitian ya. Jadi sebagai bentuk implementasi dari konsep, kemudian teori dan asumsi untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain itu juga memberikan pengalaman gitu ya kepada mahasiswa untuk mempresentasikan ide dan gagasannya serta melatih rasa percaya diri ya. Jadi adik-adik menuangkan ide-idenya itu sebenarnya melatih kepercayaan dirinya supaya ide-idenya itu bisa tertuang dengan sangat bagus sesuai dengan kaidah keilmuan, kemudian juga melatih bekerja sama karena untuk kegiatan penelitian itu mahasiswa harus membentuk tim, artinya berkolaborasi dan bekerja sama dengan mahasiswa yang lain. Kemudian selain itu juga melatih kepemimpinan atau leadership ya, jadi karena nanti akan ada yang
bertindak sebagai ketua, kemudian juga ada anggota. Nah, itu harus bersinergi, kemudian melatih kepemimpinan, membentuk tim sehingga ide dari penelitian itu bisa berjalan dengan lancar. Selain itu juga mengasah kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi di sini selain dengan timnya nanti mahasiswa itu juga harus mempresentasikan hasil penelitiannya itu pada saat presentasi laporan akhir. Nah, untuk skema penelitian mahasiswa, jadi ada kode ya adik-adik. Jadi kodenya nanti kalau di SIM PPM itu ada kode tahun yaitu 2026 penelitian kompetitif mahasiswa LPPM. Nah, seperti saya sampaikan tadi, selain yang dikelola oleh LPPM, ada yang di fakultas, tapi tidak semua fakultas. Nanti bisa dilihat di di SIM LPPM ya. Nah, ketentuan umumnya atau persyaratan umumnya apa? Yaitu bahwa ketua peneliti tim ya. Jadi ketua dan anggota itu adalah mahasiswa UNESA program S1 ya. Jadi ini dikhususkan untuk mahasiswa S1. Nah, timnya itu dalam satu jurusan atau satu prodi, boleh ya. Boleh jadi dalam satu tim itu semuanya dalam satu prodi boleh. Atau bisa juga lintas jurusan atau lintas prodi ya. Jadi misalnya mahasiswa MIPA itu misalnya kimia, timnya bisa hanya kimia saja. Atau bisa juga ada mahasiswa kimia, mahasiswa biologi, mahasiswa ekonomi, dan seterusnya. Artinya mahasiswa diberi kesempatan untuk berkolaborasi baik di dalam satu prodinya ataupun di lintas prodinya. Bisa dalam satu fakultas maupun di lintas fakultas. Kecuali yang pendanaan fakultas. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik selain LPPM, ya misalnya fakultas MIPA ada pendanaan untuk mahasiswa, nah itu biasanya dikhususkan untuk mahasiswa MIPA, itu ya. Kemudian tidak merangkap sebagai ketua atau anggota pada penelitian mahasiswa yang lainnya. Artinya satu orang mahasiswa itu hanya bisa menjadi tim di satu proposal, tidak diizinkan menjadi ketua pun anggota di proposal yang lainnya. Itu ya. Kemudian ketentuan umum yang lainnya yaitu bahwa dalam penelitian ini adik-adik ketika melaksanakan penelitian harus dalam bimbingan dosen. Jadi ada pembimbing ya, ada pembimbing yaitu dosen yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang diliti oleh mahasiswa. Jadi dosennya harus memahami, harus punya kompetensi terhadap proposal yang diusulkan atau kegiatan penelitian yang diusulkan oleh mahasiswa. Nah, temanya bebas ya, sesuai dengan riset unggulan UNESA. Jadi ada keolahragaan, kemudian disabilitas, seni dan budaya, kemudian pendidikan, sosial humaniora, juga saintek. Artinya semua bidang riset-riset unggulan yang ada di UNESA. Bisa adik-adik atau mahasiswa lakukan penelitian. Nah, ada satu yang wajib gitu ya, wajib dicantumkan yaitu harus menuliskan SDGs ya. Jadi penelitiannya itu sesuai dengan SDGs berapa, minimal 1 SDGs ya. Berarti boleh 2 SDGs ataupun 3 SDGs ya. SDGs kan ada 17 ya, 17 kriteria. Nah, silahkan dipilih mana kira-kira SDGs mana yang relevan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan. Kemudian temanya tentunya sesuai dengan jurusan atau bidang keahlian dari mahasiswa dan timnya. Nah, biasanya penelitian itu bisa paripurna, artinya lengkap, itu bisa dilakukan secara multidisiplin ya. Jadi mungkin peninjauan dari kimianya, peninjauan dari fisika, mungkin juga dari sisi ekonomi dan yang lainnya. Artinya mahasiswa yang terlibat dalam penelitian itu harus mempunyai kompetensi dalam kegiatan penelitian itu. Ya, tidak hanya sekadar titip nama, kasarannya seperti itu ya adik-adik. Kemudian anggarannya berapa? Jadi anggarannya maksimal 5 juta. Silakan diuraikan anggarannya itu, tetapi tentunya terdistribusi sesuai dengan keperluan di kegiatan penelitian itu. Nah, untuk timnya
Jadi anggotanya itu 1 sampai 5. Artinya dalam satu proposal itu terdiri dari ketua dan anggota di mana anggotanya 1 sampai 5. Jadi maksimal dalam tim itu adalah 6 orang. Minimalnya 2 orang yaitu satu ketua, satu anggota. Nah, dalam kegiatan penelitian ini mahasiswa wajib ada luaran wajibnya ya, yaitu luaran wajibnya itu bisa di jurnal internasional ya, tidak jurnal internasional saja ya, adik-adik tidak harus terindeks Scopus ataupun di WOS, kemudian atau proceeding seminar internasional, atau bisa juga jurnal nasional terindeks SINTA 1 sampai dengan 6 ya, minimal under review, accepted ataupun eh, publish ya. Jadi kalau misalkan di seminar internasional, berarti seminar itu sudah dilaksanakan. Biasanya kan ada LOE ya. Jadi berarti kan LOE menunjukkan bahwa artikel adik-adik sudah accepted. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu adalah luar wajib. Tetapi kadang-kadang penelitian itu juga menghasilkan luaran yang lain, yaitu berupa luaran tambahan ya. Luaran tambahannya bisa produk, bisa buku ajar, bisa HKI, dan seterusnya. Ini adalah luaran tambahan. Jadi yang utama adalah luaran wajib. Sedangkan luaran tambahan itu seperti luaran sunnah ya. Bisa iya, bisa tidak. Ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tahapannya? Jadi nanti adik-adik mengusulkan proposalnya itu di SIM LPPM, ya nanti detail di SIM LPPM seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Prof. Hayati. Ya, kemudian tolong dipatuhi, diperhatikan template yang ada di panduan ya. Nanti sekilas akan saya jelaskan. Kemudian setelah mengunggah, nah untuk mengunggah itu selain ketua nanti anggota juga wajib approve. Artinya apa? Melakukan persetujuan ya, menyelakukan persetujuannya di SIM LPPM. Setelah itu, setelah diunggah maka akan proposal adik-adik akan masuk di tahap seleksi yaitu disevaluasi. Nah, disevaluasi ini dilakukan oleh reviewer melalui SIM LPPM. Jadi tidak ada presentasi ya. Nah, setelah itu, maka setelah disevaluasi ada penilaian, LPPM akan menetapkan siapa-siapa yang layak untuk didanai proposalnya. Jadi nanti LPPM akan mengumumkan siapa-siapa proposalnya yang layak untuk didanai ya. Nah, setelah itu adik-adik akan diminta untuk mengumpulkan berkas untuk tanda tangan kontrak ya. Setelah itu adalah kegiatan penelitian. Nah, di pertengahan dari penelitian itu akan ada namanya MONEF, yaitu monitoring laporan kemajuan. Jadi para peneliti atau adik-adik ini akan mengunggah laporan kemajuan di SIM MPPM. Nanti laporan kemajuannya akan direview atau dinilai oleh reviewer secara sistem. Artinya tidak ada kegiatan presentasi ya. Jadi langsung di SIM MPPM. Nah, di akhir kegiatan penelitian ini, jadi di akhir tahun nanti, mahasiswa yang penelitian didanai diwajibkan mengunggah laporan akhir di SIM LPPM. Ya, selain mengunggah laporan akhir, kemudian mengisi logbook, kemudian juga SPTB ya. Jadi sekarang karena UNESA sudah berbasis luaran, jadi nanti ada namanya surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Nah, tetapi mahasiswa tetap diminta untuk menyimpan kwitansi penggunaan anggarannya. Ya. Nah, selain itu juga mengunggah luaran penelitian ya. Jadi luaran penelitian seperti yang dijanjikan tadi kan ada artikel ya. Nah, itu artikelnya diunggah nanti akan dinilai oleh tim penilai luaran. Nah, untuk laporan akhir, jadi itu ada presentasi ya. Jadi presentasi atau seminar hasil penelitian. Jadi mahasiswa atau peneliti di sini wajib mempresentasikan hasil penelitiannya di reviewer ya secara biasanya daring ya. Jadi kalau di disevaluasi dan di laporan kemajuan tidak ada presentasi, tetapi di laporan akhir atau seminar laporan akhir wajib presentasi ya. Nah, ini adalah jadwalnya. Jadi jadwal penelitian
yaitu kita hari ini sosialisasi ya. Kemudian penerimaan proposal di SIM APPM itu mulai tanggal 2 sampai dengan 18 April. Nanti DS evaluasinya 20 April sampai 2 Mei. Kemudian pengumumannya, penetapannya ada 8 Mei. Nah, setelah itu wajib yang didanai ya, yang didanai harus merevisi dan mengunggah eh, proposalnya itu mulai tanggal 11 sampai 15 Mei. Tanda tangan kontraknya insya Allah tanggal 18 sampai 22 Mei dan seterusnya ya. Penelitiannya nanti masa penelitian tanggal 22 Mei sampai 31 November. Dan nanti silakan dicermati untuk jadwal selanjutnya ya. Jadi insya Allah penelitian ini akan berakhir di 21 November. Artinya pada saat itu berarti sudah dilakukan seminar hasil, kemudian luaran juga harus sudah mulai diunggah ya di sana. Nah, ini adalah template proposal. Diperhatikan ini sudah juga ada di panduan ya, panduan penelitian itu ya. Jadi, nah ini pembimbingnya wajib ada ya. Jadi mahasiswa silakan anggotanya. Ini kan cuma 3, tapi sebenarnya bisa sampai berapa tadi? Sampai 5 ya. Nanti silakan ditambahkan kalau memang jumlah anggotanya sampai 5 orang. Nah, ini adalah halaman pengesahannya. Nah, perhatikan di sini tanda tangan pembimbing, tanda tangan mahasiswa, ya, kemudian dekan. Nah, untuk direktur, bukan direktur ya, kepala LPPM, ini tidak usah ketika mengusulkan proposal tidak usah minta tanda tangan dulu. Nanti saja kalau memang sudah didanai baru minta ya. Kenapa? Karena nanti kepala LPPM itu akan melakukan persetujuan dengan cara meng-approve ya di SIM LPPM. Nah, ini adalah template-nya ya. Jadi ada judul, kemudian dibuat judul yang semenarik mungkin ya, yang membuat orang tertarik dan juga terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian ada ringkasan. Nah, ini ringkasan perhatikan isinya apa? Isinya urgensi. Urgensi itu apa? Urgensi itu adalah mengapa penelitian itu harus dilakukan ya. Mengapa penelitian Anda itu mendesak untuk didanai misalkan seperti itu. Nah, itu masuk di urgensi. Kemudian tujuan dari penelitian, kemudian luaran yang ditargetkan tadi ya selain hasil penelitian juga apa? Adalah artikel ya. Kemudian kata kunci. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan ya. Pendahuluannya berisi apa? Latar belakang, kemudian pemecahan masalah, kemudian state of the art dan kebaruan. Nah, state of the art itu adalah menunjukkan bahwa sebenarnya posisi penelitian kita dibanding penelitian orang lain itu seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana menunjukkannya? Itu adalah dengan cara kita mensitasi beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian kita. Nah, dari sana kita akan tahu, oh ternyata kelemahan penelitian ini orang lain itu ini gitu ya. Nah, maka adik-adik melakukan penelitian ini nanti akan muncul apa? Kebaruannya ya. Kebaruannya yaitu yang membedakan penelitian adik-adik dengan penelitian terdahulu. Kemudian roadmap, nah ini juga mungkin angan-angannya ya. Angan-angannya nanti ke depan itu seperti apa gitu ya kegiatan penelitian ini. Kemudian metode, nah metodenya ini selain dibuat dalam bentuk ada narasi ya prosedur, kemudian mungkin desain penelitian ya, maka dibuat juga kerangka operasional penelitian. Jadi dalam bentuk apa namanya gambar ya, flowchart gitu ya, kegiatan penelitiannya seperti apa yang akan dilakukan. Kemudian ini harus relevan dengan RAB. Nah, untuk RAB nanti adik-adik mahasiswa mengisikannya di format Excel yang sudah disediakan di SIM LPPM ya seperti itu. Kemudian jadwal. Nah, jadwalnya berarti kegiatan penelitian kita itu mulainya kan sekitar bulan April sampai di bulan November ya isinya itu. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka untuk penelitian ini adalah menggunakan sistem penomoran ya. Jadi kita tidak menggunakan urutan abjad tetapi urutan nomor. Kemudian ada biodata anggota. Nah, ini seperti biasa nanti bisa adik-adik cermati bagaimana menuliskan. Jadi ada namanya, timnya. Kemudian juga jangan lupa semua anggota
itu harus ada biodatanya ya. Nah, ini kemudian ada tanda tangan dari tim ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya untuk bagaimana adik-adik unggah di SIM LPPM nanti akan disampaikan oleh Prof. Nur Hayati. Oke, terima kasih. Sampai di sini Prof. Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sari. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan sedikit bagaimana unggah proposal di SIM LPPM. Mohon izin untuk share screen. Radit Wibu. Ayo cak, wis tuwek cak. Ini jadi adik-adik bisa masuk ke SSO ya. Jadi di akademik di sini ada pilihan SIM LPPM, adik-adik tinggal klik aja gitu ya. Kemudian ini kebetulan mahasiswa saya mencobanya gitu ya, Mas Baris ini ya. Nanti kalau pada saat klik SIM LPPM nanti akan terlihat seperti ini ya, ada identitas adik-adik, ada program studi, kemudian alamat, nomor HP, ini mungkin mengambil data ya dari sistem UNESA seperti itu ya. Kemudian di sini ada usulan, ada penelitian dan juga pengabdian. Karena ini adalah proposal penelitian, jadi adik-adik tinggal klik aja ya penelitian seperti itu. Kemudian nanti akan muncul di sini ya tahun 2026 usulan baru seperti itu ya. Nanti bisa klik lanjutkan seperti itu ya. Pada saat klik lanjutkan nanti ada pilihan gitu ya, penelitian kompetitif mahasiswa LPPM. Jadi nanti ada kalau dibuka juga penelitian dari pendanaan fakultas, nanti juga ada tulisannya fakultas seperti ini. Kebetulan yang ini adalah LPPM. Nah, ini mungkin screenshotan yang lama ya. Tapi nanti kalau 2026 ini akan muncul tahun 2026 seperti itu. Nah, di sini kemudian pada saat klik lanjutkan, adik-adik akan melihat menu seperti ini. Jadi adik-adik harus menuliskan judul gitu ya. Kemudian TKT saat ini. Jadi diisi aja gitu ya, pilih target TKT gitu ya. Nah, target TKT yang adik-adik pilih ini karena penelitian dananya hanya 5 juta, biasanya adalah penelitian dasar gitu ya. Outputnya itu yang wajib adalah seperti yang dijelaskan oleh Prof. Sari adalah artikel ilmiah seperti itu ya. Nanti diisi aja. Jadi TKT ini berhenti di maksimal 3 seperti itu ya. Nah, ini tadi ya, nanti cara mengisinya, kategori indikator TKT-nya nanti adik-adik pilih masuk ke bidang apa, kesehatan, seni, atau soshum gitu ya. Bagi yang bidang pendidikan mungkin kebanyakan di sosial, humaniora, dan pendidikan seperti itu ya. Atau mungkin umum dan hard engineering, tinggal dipilih aja sesuai dengan tema penelitian yang adik-adik ajukan. Nah, ini tadi cara menghitung level TKT-nya, jadi adik-adik harus menginputkan ya, ini biasanya lebih dari 80% itu dia akan bisa lanjut seperti itu. Tapi nanti kalau ada salah satu yang kurang dari 80% itu akan mandek seperti itu ya. Nanti kalau di atas 80% atau 80% itu nanti dia bisa lanjut naik-naik seperti itu ya. Tapi adik-adik harus menghentikannya sampai TKT 3 saja seperti itu. Jadi pada saat TKT 3 itu adik-adik sudah dibuat kurang dari 80% seperti itu ya. Karena ini bukan penelitian, ini hanya penelitian dasar. Jadi penelitian itu ada 3 ya, penelitian dasar, penelitian terapan, dan juga penelitian pengembangan. Nah, seperti itu. Nah, biasanya untuk awal ini itu adalah penelitian dasar dulu seperti itu. Karena outputnya adalah artikel yang wajib seperti itu. Nah, ini nanti diisi ya programnya, nanti ada pilihannya 2026, penelitian kompetitif mahasiswa, skemanya, kemudian rumpun ilmunya disesuaikan dengan prodi adik-adik ya, bidang ilmunya apa gitu ya, kemudian juga bidang fokus penelitiannya, temanya, kemudian nanti juga menambahkan
pembimbing seperti itu ya. Kemudian dan juga anggota peneliti seperti itu. Nah, ini contohnya untuk menambahkan pembimbing, adik-adik tinggal menginputkan NIDN dari Bapak Ibu dosen yang adik-adik sudah hubungi untuk menjadi pembimbing, nanti akan langsung muncul gitu ya biodata dari Bapak Ibu dosen. Nah, ini biasanya kalau sudah diinputkan sebelum submit nanti ini tandanya belum di-approve gitu ya, jadi harus di-approve. Nanti kalau di-approve oleh Bapak Ibu dosen, nanti proposal adik-adik juga masuk ke akun SIM LPPM-nya Bapak Ibu dosen. Nah, pada saat adik-adik juga menambahkan anggota peneliti, itu juga butuh approve ya dari teman-teman gitu ya. Nah, itu juga akan masuk ke akun SIM LPPM-nya teman-teman adik-adik yang ditambahkan sebagai anggota peneliti. Nah, ini contohnya. Jadi untuk menambahkannya hanya menginputkan NIM mahasiswa tersebut gitu ya. Nanti akan muncul dan adik-adik akan memilih perannya sebagai anggota pengusul pertama, kedua, ketiga, atau keberapa seperti itu ya. Dan juga tugas dalam penelitiannya diisi, dia sebagai apa. Nah, ini contohnya menginputkan lagi NIM anggota peneliti yang lain akan muncul gitu ya. Karena data NIM semuanya kan sudah masuk gitu ya ke sistem gitu ya. Kemudian ini contohnya ya, ini tandanya kalau sudah di-approve oleh dosen pembimbing seperti ini. Nah, ini kalau belum di-approve oleh teman-teman anggota, dia akan muncul tanda tanya, tapi kalau sudah di-approve akan muncul centang seperti ini. Kalau sudah di-approve berarti juga akan masuk ke akun SIM LPPM dari anggota peneliti maupun dari pembimbing. Nah, ini nanti adik-adik bisa mengunduh ya template dari proposal. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sari template-nya. Jadi bisa diunduh, kemudian adik-adik masukkan proposal sesuai template gitu ya, membuat proposal sesuai template, kemudian choose filenya, kemudian adik-adik unggah. Nah, nanti sudah masuk ke sistem SIM LPPM proposal adik-adik seperti itu. Nah, ini adalah tadi sudah dijelaskan format template proposalnya gitu ya. Jadi ada covernya, ada halaman pengesahan, harus disetujui oleh pembimbing seperti itu ya. Kemudian ini template-nya. Jadi di situ mohon diikutin ya. Judul gitu ya, judul maksimal 20 kata. Nah, itu harus diperhatikan seperti itu ya. Kemudian ringkasan gitu ya. Tidak boleh lebih dari 300 kata. Jadi ini penelitian mahasiswa ini sebagai wadah pembelajaran untuk melakukan penelitian seperti itu ya, di mana ringkasan harus terdiri dari urgensi, tujuan, metode, luaran seperti itu ya, kata kunci, pendahuluan. Di sini yang biru ini nggak usah dihapus, nggak apa-apa, jadi adik-adik tinggal mengisikan di yang putih-putih ini aja gitu ya, di template proposal yang sudah diunduh gitu seperti itu. Kemudian daftar pustaka. Tadi ya, citasinya sistem nomor. Jadi menggunakan nomor, boleh menggunakan Vancouver ataupun format IEEE gitu ya. Jadi sesuaikan dengan template gitu ya. Pada saat menuliskan, pada saat membuat proposal. Nah, kemudian nanti kita next aja, nanti kita memilih luaran gitu ya. Luaran wajib yang sesuai dengan di buku pedoman itu boleh, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sari, boleh artikel. Tadi ya boleh proceeding internasional gitu ya, boleh jurnal internasional tidak terindeks maupun terindeks, boleh yang nanti tinggal milih aja salah satu gitu ya. Jadi kalau bisa yang dipilih paling tidak sesuai dengan pedoman, di pedoman seperti itu ya. Boleh juga tadi jurnal nasional terindeks 1, Sintas 1 sampai 6. Nah, ini luaran wajib, contohnya kalau kita milih proceeding internasional, nah nanti kita juga harus menulis gitu ya, kira-kira nama forumnya apa atau nama jurnalnya apa, seperti itu. Targetnya tadi kalau jurnal under review, seperti itu ya. Kemudian RAB ini yang paling penting, RAB dana tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sari bahwa dananya itu adalah 5 juta gitu ya. Nah, ini ada template-nya, jadi adik-adik harus mengunduh gitu ya template RAB tersebut. Nah, ini ada template RAB. Jadi di sini ada komponen honor, kemudian volume, satuan, harga satuan total. Coba aja adik-adik mengisikan ya, kira-kira di sini ada ini honor, belanja bahan,
belanja barang non operasional dan belanja perjalanan. Nah, ini ada 4 sheet ini ya, masing-masing sheet bisa diisi gitu ya, sesuai ketentuan pembuatan RAB gitu ya. Kemudian jadi intinya hanya diisi aja supaya totalnya 5 juta seperti itu ya, kalau dana yang dibolehkan sesuai skema penerimaan mahasiswa itu kan hanya 5 juta seperti itu ya. Jadi totalnya dibuat 5 juta, tapi totalnya adik-adik buatnya di file yang lain gitu ya. Jangan sampai di sini adik-adik total, nanti pada saat di-upload akan error filenya seperti itu. Jadi ini cuma menuliskan komponen-komponen ini aja. Tapi totalnya nanti adik-adik harus di file yang lain gitu ya. Biasanya sering error pada saat membuat RAB ini, nggak bisa diupload, berarti memang nggak sesuai template seperti itu. Jadi adik-adik harus mengisikan sesuai template agar bisa diupload seperti itu. Ada juga yang bikin terlalu panjang gitu ya, terlalu detail, terlalu banyak, sehingga akan berat juga untuk uploadnya seperti itu ya. Jadi mohon berhati-hati dalam membuat RAB ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Honor, pembantu peneliti, kemudian untuk ATK, ataupun mungkin barang-barang atau apa, pokoknya totalnya nanti setelah diunggah nanti kelihatan 5 juta, berarti ini sudah benar gitu ya, kalau bisa diunggah. Kalau dia nggak bisa terunggah berarti ada pengisian yang nggak benar gitu ya, atau mungkin nggak pada kolom tersebut nggak sesuai seperti itu ya. Jadi nggak usah jumlahkannya di file lain aja seperti itu. Nah, ini kalau adik-adik memiliki mitra, misalkan bekerja sama dengan sekolah lain, ataupun mungkin ada mitra UMKM, petani, dan sebagainya, monggo juga bisa dimasukkan seperti itu ya. Ini adalah contoh dokumen mitra. Nah, pada saat sudah selesai, nanti akan muncul dokumen usulannya. Kemudian ini kalau sudah di-approve oleh semua anggota, biasanya nanti akan centang checklist gitu ya. Nah, kalau sudah sesuai tinggal submit aja. Nah, sudah sesuai gitu ya. Kirim usulan. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti kami dari pihak LPPM akan approve, kemudian melakukan proses evaluasi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya, Prof. Sari ya. Monggo adik-adik atau Bapak Ibu pembimbing yang mungkin hadir di sini, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja. Monggo mau di chat di Zoom-nya, atau mungkin mau langsung ini raise hand, monggo. Nah, ini ada yang salah satu bener tanya ini ya, langsung aja membacakan dari Naswa, izin bertanya, jika mahasiswa sudah pernah didanai tahun 2025 tapi belum sampai tuntas akhir, apakah bisa kembali di kelompok baru di tahun 2026? Izin Prof, untuk yang tahun 2025 tersebut masih dalam proses perbaikan dan penyempurnaan. Monggo Prof. Sari mungkin bisa memberi arahan. Jadi langsung aja. Terima kasih Prof. Nur. Jadi Najwa bisa mengajukan lagi, tetapi berbeda ya, artinya tidak mengulang kegiatan di 2025. Jadi memang meneruskan atau menuntaskan kegiatan penelitian yang 2026. Jadi silahkan membuat proposal, tapi sekali lagi bukan mengulang kegiatan di 2025, tapi meneruskan ya, itu boleh. Dengan kelompok yang baru boleh, atau mungkin sebagian dari tim yang lama juga boleh. Itu Prof. Ya, memang untuk penelitian ini kita masih memberi kesempatan 1 tahun ya Prof ya, dari jadi 1 tahun berjalan, tapi lebih bagus ya pada tahun berjalan itu sudah selesai seperti, dan juga minimal under review gitu ya kalau jurnal seperti itu. Tapi kalau proceeding sebaiknya sudah LOE gitu ya Prof ya, sudah presentasi, ada bukti presentasinya seperti itu ya. Masih bisa ditunggu Mbak Naswa tadi ya namanya, J. Monggo Mbak Naswa ya. Tapi nanti kan semuanya akan melalui proses DES ya, proses DES evaluasi lagi, yang akan dilakukan oleh 2 reviewer seperti itu. Nah, ini Rizdana, mohon maaf Prof, perkenalkan saya Rizdana Gali, izin mewakili pertanyaan dari teman-teman S2. Izin bertanya, apakah penelitian untuk S2 apakah tidak ada, Nj? Monggo Prof Sari. Ya, untuk penelitian ya Mbak Rizdana ya, jadi
penelitian ini memang dikhususkan untuk mahasiswa S1, sedangkan untuk mahasiswa S2 memang belum ya, belum ada anggaran atau pos penelitian untuk mahasiswa S2 ya seperti itu. Jadi untuk S1 saja. J, mungkin tambahan J, untuk S2 dan S3 pasca itu biasanya ada pembukaan penelitian dari dana kementerian ya, dana Bima ya Prof ya, dari kementerian. Nah seperti itu bisa ikut pembimbing gitu ya, kan ada pengusulan penelitian untuk apa PDD dan juga PTM ya, untuk magister dan juga untuk doktor. Jadi dana dari Kementerian Pusat itu monggo koordinasi dengan pembimbing gitu ya. Nah ini kami untuk LPPM ini sementara masih mewadahi yang untuk S1 seperti itu. Kalau yang untuk S2, S3 karena mungkin outputnya itu harus benar-benar kayak jurnal Scopus, seperti itu kan outputnya harus Scopus ya. Jadi diharapkan pendanaan juga lebih besar. Jadi ada pembukaan pendanaan dari kementerian seperti itu. Monggo berkoordinasi sama Bapak Ibu pembimbingnya seperti itu. Karena tiap tahun juga buka seperti itu ya untuk pendanaan dari kementerian untuk yang PTM dan juga PDD, magister dan juga dokter. Jadi mungkin yang raise hand dulu gantian. Mas siapa nih? Nawa. Kok Izin kepencet Bu, ya? Monggo langsung J. izin bertanya, untuk mitra itu apakah wajib ada Bu untuk di penelitian LPPM? Ya, Ya, monggo Prof Sari. iya terima kasih Mas apa ini namanya Nawa Oh, Iya. Muhammad ini. Ya, jadi untuk mitra itu tidak wajib ya, tetapi kalau memang punya mitra tidak apa-apa ditambahkan ya. Misalkan bisa sekolah atau mungkin juga mungkin UMKM atau mungkin juga dinas dan seterusnya. Tapi itu sifatnya tidak wajib. Jadi nanti sistem juga tidak akan misalnya tidak ada mitra ya dilewati saja. Berarti tidak usah mengunggah surat kesediaan mitra. Tapi kalau memang punya mitra, berarti surat kesediaan mitra tadi harus diunggah di SIM APPN. Seperti itu. Izin bertanya lagi Bu, untuk mitra ini kan tadi ada opsi boleh iya boleh tidak. Itu nanti Ya, apa mempengaruhi penilaian dari proposal yang diajukan? oh tidak, tidak karena kan memang sifatnya tidak wajib ya, sifatnya tidak wajib. Jadi keberadaan mitra tidak menjadi salah satu parameter untuk penilaian dari proposal mahasiswa apakah lolos atau tidak, karena memang tidak mensyaratkan atau tidak mewajibkan. Baik Bu. Terima kasih Ya, banyak Bu. ya sama-sama. ya, kembali ke chat Zoom dari Hayin Farihatul Mauliah. Permisi Bu, apakah terdapat buku panduan yang nantinya akan di-share? Terima kasih sebelumnya. Ya, buku panduan ini bisa diakses di webnya LPPM ya, seperti saya sampaikan tadi. Mungkin sudah diunggah ya, Prof ya, kayaknya ya. Ya, sampun diunggah di web Ya, LPPM. ya, Nanti kalau ada kesulitan, monggo juga bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu pembimbing ya. Tanya aja ke Bapak Ibu pembimbing, nanti biasanya akan menanyakan ke LPPM atau langsung menanyakan ke LPPM juga kami akan membantu seperti itu. Kalau kesulitan untuk mengakses. Ya ini, apakah link YouTube untuk video Zoom ini? Apakah ada link YouTube? Ya nanti ini di record akan kami upload ke YouTube dan kami share gitu ya link YouTube-nya ke grup Bapak Ibu dosen peneliti seperti itu. Nanti semoga bisa di share juga. Apakah izin bertanya Prof untuk penelitian ini bisa dimanfaatkan nantinya sebagai artikel jurnal untuk pengganti skripsi Prof? Monggo Prof Sari. ya. Kalau untuk pengganti skripsi, asal artikelnya itu sesuai dengan apa aturan yang di UNESA ya. Misalkan artikelnya di Sinta 1, kalau nggak salah, Sinta 1 atau Jurnal Internasional. Nah itu. Nanti coba dilihat di apa aturan pengganti skripsi yang dalam bentuk artikel ya, tak memenuhi kaidah itu mestinya bisa gitu ya.
kan ada ya, tidak semua artikel, tidak semua di jurnal Sinta, tapi kan ada kriteria, misalnya kalau nggak salah itu Sinta 1, kemudian jurnal internasional ya, internasional bereputasi. Nah itu nanti bisa dipakai untuk pengganti skripsi. Tapi sekali lagi dilihat lagi ya persyaratannya. Ya. Jadi memang untuk skripsi itu kan syarat maunya untuk tugas akhir atau skripsi ya syarat terakhir itu harus publikasi gitu ya. Jadi kalau adik-adik sudah pernah publikasi itu sebenarnya sudah menghilangkan syarat kewajiban untuk publikasi itu sendiri sebenarnya seperti itu ya. Tapi kalau mungkin menggantikan skripsi itu kan biasanya bisa kayak rekognisi dari artikel Scopus kalau nggak salah ya, atau Sinta 1, Sinta 2 itu nggak Ya. pakai skripsi. Nah itu ada aturannya seperti itu tadi yang Prof. Sari bilang harus dipastikan ya. Jadi memang kalau adik-adik melalui penelitian ini bisa publish di jurnal Scopus gitu ya, Q4 gitu ya, itu bisa menggantikan skripsi gitu ya. Langsung aja bilang ke Bapak Ibu pembimbingnya atau ke prodinya seperti itu. Banyak kok ada dari jurusan elektro juga seperti ini ya, ada yang bisa menggantikan skripsi gitu ya kalau dia bisa publish di jurnal Scopus atau di Sinta 1, 2. Tapi kalau dia tidak di Sinta 1, 2 atau tidak di Scopus biasanya sudah menggugurkan dia untuk publikasi yang syarat terakhir skripsi kan harus ada publikasi seperti itu sudah bisa menggantikan juga sih, tapi dia harus ujian skripsi kalau dia bukan di Scopus ataupun di Sinta seperti itu. Tapi monggo berkoordinasi juga sama pembimbing dan juga prodi masing-masing seperti itu. Izin Prof, apakah topik yang akan diajukan boleh sejalan dengan topik skripsi? Monggo Prof. Sari. Boleh, ya boleh jalan dengan topik skripsi ya, karena itu kan misalnya saudara sudah semester, sudah sedang menyusun proposal skripsi, nah itu sebagian itu bisa digunakan untuk pendanaan, tapi sekali lagi saudara harus izin dengan pembimbing skripsinya ya. Jadi pembimbing skripsinya harus mengetahui bahwa proposal skripsi Anda ini diajukan untuk pendanaan penelitian di UNESA. Kan memang salah satu tujuannya adalah mempercepat supaya skripsinya itu bisa selesai dengan cepat atau tepat waktu. Ya, nanti pembimbing proposal itu berarti juga pembimbing skripsinya ya. Jangan libatkan pembimbing yang lain nanti karena kan biar linear atau sejalan dengan kegiatan skripsimu, kemudian pembimbingnya tahu dan beliaunya juga terlibat di kegiatan penelitian ini. Artinya mengiringi gitu ya, mengiringi kegiatan penelitian ini dan juga skripsinya. Ya, jadi diharapkan memang sebaiknya ya Prof ya langsung aja jadi sekalian meneliti sekalian untuk topik skripsi gitu ya. Tapi mungkin ini malah khusus untuk ketuanya malahan karena kan skripsi kan cuma hanya untuk satu orang ya, tapi bisa melibatkan anggota. Kalau publikasi kan mereka mendapat keuntungan juga bisa publikasi ya. Nanti jadi adik-adik kalau sudah lulus gitu ya pengen melanjutkan S2 atau S3 atau apa ya bercerita pas wawancara pernah ngerjakan proyek apa gitu kan. Kalau ada publikasinya saya pernah ngerjakan ini kan sudah ada di web ya publikasinya, jadi bisa bercerita juga gitu ya. Saya pernah publikasi ini ke supervisornya cerita gitu ya kan, itu lebih ada poin plus seperti itu ya. Jadi memang sebaiknya memang langsung ya kalau mau cepat lulus mengarah suka topik apa gitu ya langsung aja untuk topik skripsi seperti itu. Dan juga perlu diingat ya nanti ketua peneliti atau nama peneliti itu harus sebagai first author atau corresponding author, itu wajib ya. Tapi kalau mau lulus dianggap sebagai syarat kelulusan ya berarti harus first author gitu ya. Jadi tapi biasanya kalau sama dosen pembimbing kadang dosennya yang corresponding ya Prof ya. Tapi nggak mesti juga ya. Kadang juga ketuanya yang jadi ini ya. Jadi intinya menurut ada aturan juga ya bahwa untuk publikasi dianggap itu memenuhi artikelnya harus sebagai first atau corresponding author seperti itu. Jadi jangan sampai adik-adik menjadikan nama kedua atau nama ketiga yang first gitu ya, padahal adik-adik yang ketuanya nggak jadi first author seperti itu. Nanti nggak diakui publikasinya seperti itu. Izin bertanya Prof, apakah terdapat link untuk tata cara pengajuan dan juga PPT sosialisasi? Iya, tadi nanti materi akan kita share ya Prof ya.
Baik yang Nanti, dari saya maupun dari Prof. Nurhayati nanti akan kami share ke materinya. Ya. dan juga link YouTube-nya, link rekamannya ya. Sama nanti kalau ada yang bingung tadi, mohon langsung berhubungan sama dosen pembimbingnya untuk menanyakan. Nanti biasanya dosen pembimbing akan menghubungi LPPM seperti itu ya. Untuk Bima sudah terlewat soalnya, Prof. Ya, iya. Ya, memang seperti itu ya. Berarti tahun depan. Jadi, Depan bisa mengajukan yang tesis magister ya, Prof. Nurhayati. karena memang kan kalau itu Scopus ya, Prof ya. Scopus kan lumayan ya, Prof ya. Kalau mau ini. Syarat S2 Scopus ya, Prof ya? Atau Sinta Iya, 1, 2? boleh Iya, Sinta, boleh Sinta Sinta 1 1, sampai 4. 2. Iya. Permisi Bu, apakah terdapat buku panduan yang nantinya, oh ya tadi sudah dijawab ya, nanti kan ada di web LPPM. Pokoknya segala sesuatu tentang materi, tentang buku pedoman, kalau ada yang bingung mohon ditanyakan ke dosen pembimbing gitu ya. Nanti dosen pembimbing akan menanyakan ke LPPM kalau adik-adik sulit untuk mengakses seperti itu. Karena kami juga sudah nge-share ke grup Bapak Ibu dosen. Seperti itu. Nah, di-upload di YouTube ya nanti akan direkam. Mana apalagi ya? Apakah boleh penelitiannya menggunakan metode SLR, Systematic Literature Review, artikel review yang bertujuan untuk membandingkan data yang sudah ada dan sudah terakreditasi guna menghasilkan framework yang lebih valid. Gimana Prof. Sari? Apakah boleh riset ini penelitian tentang artikel review atau? Ya, boleh aja, tapi sekali lagi ketika menyelesaikan atau dengan artikel itu harus dibedah secara komprehensif ya. Artinya banyak referensi yang digunakan, banyak artikel yang digunakan sehingga kesimpulannya atau hasil penelitian itu benar-benar komprehensif dan bisa kita pertanggungjawabkan secara akademik gitu ya. Dan luarannya itu bisa artinya hasil penelitian itu bisa dipublish di jurnal yang sebagai luar wajibnya tadi ya. Jadi ketika artikel review tidak hanya 1-2 artikel tapi banyak artikel sehingga bisa komprehensif. Jadi bisa bibliometri juga boleh. Jadi bibliometri kan juga hampir sama ya. Ada lagi untuk pengisian SIM LPPM UNESA kapan terakhir nggih? Tadi jadwalnya sudah jelaskan Prof. Sari. Sampai kapan, Prof? Tanggal 18, Prof. Jadi kira-kira 2 minggu untuk submit ke SIM LPPM. Setelah itu kami dari LPPM akan plotting reviewer gitu ya. Jadi satu proposal akan direview oleh 2 reviewer. Kita akan plotting, kemudian ada proses desk. Jadi ada proses masa untuk para reviewer menilai proposal adik-adik. Setelah itu akan kami grading ya dari LPPM akan grading dari nilai yang tertinggi sampai terendah dan kami hanya mengambil berapa proposal Prof ya kira-kira 50 atau berapa gitu ya sesuai pagu yang ada gitu seperti itu ya. Jadi ada proses review. Jadi 2 minggu Mbak Indah kira-kira tadi sampai tanggal berapa ya 18 kalau nggak salah ya. 2 sampai 18 April ya adik-adik untuk masa pengusulan proposal di SIM LPPM. Nah itu kalau bisa nanti diperhitungkan juga ada approve ya dari pembimbing dan juga anggota seperti itu. Permisi Ibu, apakah terdapat buku panduan yang nantinya tadi sudah ya? Hal-hal yang terkait penelitian mahasiswa tahun 2006 dapat diakses melalui ini siapa yang ini ya? Agent Prof, apakah terdapat kontak person jika nantinya terdapat pertanyaan? Nah itu tadi ya, kalau ada pertanyaan, monggo ke Bapak Ibu pembimbing dulu ya Prof ya. Nanti Bapak Ibu pembimbing biasanya nanti akan memberikan mungkin kontak personnya LPPM seperti itu. Jadi kami di LPPM, ya ada Prof. Sari, ada saya, ada Mbak Iha, banyak tim LPPM seperti itu. Tapi monggo melalui Bapak Ibu pembimbing dulu seperti itu ya Prof ya. Ya betul. Jadi Bapak Ibu pembimbing mahasiswa nanti yang akan berkomunikasi dengan tim LPPM ya. Prof, untuk konfirmasi apakah D4 juga dapat mengikuti penelitian untuk yang vokasi? Boleh. Jadi D4, S1 akademik boleh semuanya asalkan sekali lagi itu mahasiswanya masih mahasiswa aktif ya sebagai terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNESA. Ya, maksudnya bukan yang magister dan doktor. Iya betul. Ya, jadi S1 dan vokasi ya boleh.
Apakah boleh mengajukan pendanaan penelitian kalau saya masih ada pengabdian yang berjalan, tapi dalam pengabdian tersebut saya hanya menjadi anggota? Apakah boleh menambahkan mitra pada saat penelitian sudah mulai, sudah didanai? Maksudnya pengabdian apa ya ini ya, Prof? Mungkin tahun 2000 berapa, Mbak? Pokoknya intinya kita masih mentolerir yang 2025 ya, Prof ya. 25. Ya, Umpamanya kalau sudah 2024 masih ada tanggungan, monggo diselesaikan dulu gitu ya. Yang 2025 masih ada. Mungkin ada PKM ya 2025, Prof. Dari PKM jurusan mungkin. Ini Mbak siapa ya? Atau Mas siapa? Mikhail Kristianto. Mungkin bisa langsung raise hand, Mas. Mbak atau Mas ini, Mikhail Kristianto. Kalau pengabdian PKM itu perasaan di fakultas tidak ada ya untuk mahasiswa ya. tahun 2025 yang vokasi itu apa ya, Prof? Ya, kayaknya ada deh vokasi. Penelitian, hanya Ini atau penelitian. PKM ya? Penelitian. Ini perlu Oh, dibedakan juga ya. PKM itu ada yang PKM-nya mungkin di bidang RTPM ya, di RTPM yang program kreativitas mahasiswa itu loh mungkin. beda ya. Lupa. Tapi intinya kalau 2025 nggak apa-apa sih, masih boleh ya mengajukan seperti itu ya, Prof ya. Ya boleh, karena yang kemarin sebagai anggota berarti bisa mengajukan sekarang untuk sebagai ketua diperbolehkan ya. Ya kalau mitra itu ditambahkannya sejak awal ya, bukan di perjalanan terus baru nambah mitra ya. Jadi sejak awal mitra sudah dimasukkan kalau ada mitra. Oke. Kemudian dari Mbak Aulia atau Mas Aulia nih nggak tahu. Izin bertanya, untuk pengajuan proposal berarti hanya bisa mengajukan satu saja, nggih. Nggih, jadi hanya satu. Ya. Karena ini kan skemanya kan satu skema ya, artinya satu skema yang sama, jadi hanya boleh satu saja. Iya, untuk pemerataan cuma sedikit pagu dana diambil oleh banyak fakultas dan banyak prodi, nggih, Prof. Ya, Oke. betul. Kemudian, apakah bisa untuk mahasiswa angkatan 2024, nggih, Prof? 2024 itu sekarang untuk mahasiswa semester 2 apakah bisa, Prof? Boleh ya silakan mengajukan saja kan nanti semuanya akan diseleksi ya, diterima atau tidak itu tergantung hasil seleksi. Jadi silakan mengajukan saja. Oke, kalau proposalnya bagus mungkin ya. Ya, Tapi memang nggak tahu kalian biasanya dapat medpen semester berapa ya. Tapi nggak tahu, kadang juga ada yang mahasiswa ini sudah bagus tulisannya ya. ya betul. Oke. Untuk anggota yang mungkin di semester 2, apakah bisa, Prof? Bisa. Anggota boleh di semester 2 ya. Apakah jika menjadi ketua di PKM, apakah bisa menjadi ketua di LPPM, Bu? Ini PKM ini kan ya program kreativitas mahasiswa yang didanai oleh Dikti ya, Belmawa ya. Jadi tidak apa-apa karena ini kan juga dana yang berbeda. Jadi kalau yang program kreativitas mahasiswa itu pendanaan dari Dikti, sedangkan yang ini pendanaan dari UNESA. Jadi tidak apa-apa, silakan mengajukan saja. Ya. Ya. Poin tadi Mikhail Kristianto, maaf Ibu, saya berhalangan untuk on mic karena sedang magang. Saya ada satu proyek pengabdian dengan dosen prodi. Oh, berarti dia itu sebagai tim anggotanya dosen, Tadi saya Prof. cek masuknya di SIMLab juga, tapi bagian pengabdian bukan penelitian. Saya kurang paham apakah tersebut didanai atau bagaimana, karena kemarin dosen yang mengundang dalam tim. Yang ini Oh, ya, adalah program penelitian, bukan pengabdian. ya, tapi dia sebagai mahasiswa yang terlibat di penelitian dosen, jadi tidak apa-apa, Bro. Oke. Iya, oke. Izin bertanya Bu, apakah bisa menjadi anggota di 2 judul pengajuan LPPM dari Muhammad Nawarudin? Satu saja. Jadi satu saja, tidak boleh dua ya. Untuk pemerataan, karena dana kita memang terbatas, jadi dan semua mahasiswa pasti kepingin jadi karena itu dibatasi hanya satu ya. Oke. Kemudian dari Alvin Rahman, mohon maaf sedikit terlewat Prof, apakah nanti akan ada kontak person jika kedepannya ada pertanyaan? Oh tadi sudah ya, mohon menghubungi pembimbingnya dulu gitu ya, minta kontak personnya sama pembimbing, seperti itu ya. Izin bertanya Prof, apakah harus terdiri dari 2 mahasiswa? Karena kalau artikel tugas akhir kan individu nggih, bagaimana nggih baiknya kalau mau mengajukan? Ya, jadi minimal memang harus tidak boleh penelitian itu mahasiswa sendiri. Jadi tidak ada anggotanya, tidak boleh. Jadi minimal harus ada anggotanya. Nah,
Untuk artikel kan bisa ya. Jadi ketua peneliti sebagai first author, kemudian pembimbing, kemudian temannya anggotanya kan bisa masuk. Tidak apa-apa asalkan ketuanya itu adalah sebagai first author atau koresponden author ya. Nah, sebagai first author kan nanti juga bisa untuk tugas akhir ya atau skripsi. Ya, silakan berkoordinasi juga sama pembimbing, J, kalau pengen mengarah ke skripsi dan menggantikan skripsi seperti itu. Jadi mungkin sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kalau bisa dapat penelitian sekalian outputnya jurnal Scopus atau Sinta 1-2. Jadi nggak pakai skripsi seperti itu ya. Tapi memang Anda harus sebagai first author gitu ya. Tapi Ya, nanti betul. anggota penelitinya Anda harus masukkan juga, kasihan kan sudah jadi anggota kok nggak diinputkan gitu ya. Paling tidak ada nama sudah pernah publish ya anggotanya ikut penelitian ini gitu ya. Walaupun di anggotanya berarti belum bisa memenuhi sebagai skripsi karena kan memang yang paling menentukan yang ketua seperti itu ya. Ketua. Ya, jadi Kayaknya sudah ketua nggak peneliti wajib ya, wajib sebagai first author. Nah, itu harus ya. garis bawahi ya. Jadi sedangkan anggotanya nanti sebagai co-author dan pembimbingnya. Nah, nanti kalau misalkan ini memenuhi untuk skripsi, biasanya first authornya itu mahasiswa, koresponden autornya adalah dosennya. Kemudian anggota yang lain sebagai co-author, gitu ya. Ya, ada lagi adik-adik mungkin yang raise hand langsung on cam. Mumpung dibuka waktu sesi bertanya setelah ini. Kalau nggak ada, akan Kita kami akhiri. Monggo. Ya. Jadi ini sebagai wadah untuk belajar meneliti gitu ya, gimana membuat proposal gitu ya. Syukur-syukur bisa tadi ya, kalau bisa publish. Jadi adik-adik ini aja outputnya umpamanya milihnya nggak usah terlalu tinggi nggak apa-apa, tapi kenyataannya kalau lebih tinggi itu lebih bagus gitu ya. Pertama mungkin milihnya cuma artikel internasional seding gitu ya, ternyata bisa ke jurnal Scopus, wah itu bagus, nggak apa-apa seperti itu ya. Tapi jangan adik-adik tulis jurnal Scopus, tapi ternyata yang dilakukan artikel internasional gitu ya. Kalau bisa yang ini aja ya, targetnya itu realitanya tuh lebih bagus gitu ya. Seperti itu. Nah, ada lagi kita. Apakah ada grup terkait nih, Prof, untuk informasi yang mungkin masih belum kami pahami. Jadi biasanya kalau sudah keterima, itu baru kami buatkan grup. Siapa-siapa yang keterima baru untuk informasi-informasi berikutnya kami buatkan grup. Untuk sementara monggo, kan ini pada saat pembuatan proposal kan ada pembimbing, monggo bertanya ke pembimbing, nanti kalau ada yang bingung pembimbing bisa menanyakan ke LPPM seperti itu. Karena banyak sekali kalau sekarang sudah dibuatkan grup gitu ya, mahasiswa sangat banyak seperti itu. Izin bertanya, Prof. Berarti kuotanya cuma 50% untuk semua fakultas ya, Prof? Gimana, Ya, Prof Sari? ya 50 pendanaan itu adalah untuk se-UNESA ya, mahasiswa se-UNESA. Tapi beberapa fakultas itu memang mempunyai dana penelitian untuk mahasiswa, tapi di fakultasnya masing-masing, misalnya MIPA ya. Setahu saya itu MIPA itu rutin tiap tahun ada, kemudian kampus 5 itu juga ada, yaitu kemudian teknik ya. Nah, itu tapi fakultas yang lain belum ada. Jadi yang ya memang yang di kuota di PPM itu hanya 50 dan itu diperuntukkan untuk semua mahasiswa UNESA. Ya, Ya, apakah ketuanya itu harus dari semester atas? Apakah semester 2 boleh, Prof? ya karena untuk menjadi ketua peneliti itu kan banyak hal yang harus dikuasai ya tentunya yang menjadi ketua itu yang sudah matang secara tidak hanya secara keilmuan tapi bagaimana menulis suatu proposal yang bagus. Jadi saya sarankan sebaiknya ketuanya itu yang sudah dapat apa medpen karena ini kan dikompetisikan ya, dikompetisikan dan yang mengusulkan nanti banyak sekali. Jadi buatlah proposal yang sebaik mungkin. Karena itu saya sarankan yang menjadi ketua itu adalah yang paling tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan menulis yang bagus, yang paham tentang metodologi penelitian. Tapi itu sekali lagi adalah saran saya ya, tapi semuanya kembali ke mahasiswa dan timnya.
Kalau ada semester 2 udah pintar nulis proposal gimana, Prof? Dan sudah Ya enggak bisa juga apa-apa. publish Ya, Scopus malahan. iya, ya, ya J. tidak apa-apa, tidak Ya, apa-apa. nanti kan Tapi melalui ya, proses ya, review ya, Prof ya ya. betul. Kan Jadi nanti kan monggo. dievaluasi ya. Jadi menulislah proposalnya itu dibuat sebagus mungkin dengan kualitas dan juga tidak hanya substansi tapi juga tata tulisnya harus bagus karena ini kan sangat kompetitif gitu loh ya. Terus, Jadi dari Sophia. Jadi penelitian ini ditargetkan atau ditambahkan untuk mahasiswa semester berapa, nggih, Prof? Lah tadi nggak ada semester berapa atau gimana. Yang penting proposalnya bagus ya, Prof Sari ya. Atau betul, gimana? Melalui ya. proses review, jadi tadi ya kita proposal yang masuk ke SIM LPPM akan direview oleh 2 reviewer gitu ya. Kemudian akan digrading dari skor yang tinggi ke yang rendah dan itu yang kami ambil yang paling tinggi 50 besar seperti itu. Izin bertanya dari Gladys Aurea. Izin bertanya, Prof, apakah judul penelitian harus berkaitan dengan SDGs atau bagaimana? Baru tidak hanya judul ya yang terkait dengan energi, tapi substansi dari penelitian itu harus relevan dengan minimal salah satu SDGs gitu ya. Jadi tidak hanya judulnya tapi isinya dan itu bisa dituangkan nanti supaya mudah mengenalinya itu di kata kuncinya itu sesuai dengan SDGs berapa gitu ya. Jadi tidak hanya judul, tapi secara keseluruhan substansinya itu harus relevan dengan SDGs. Terserah SDGs berapa, kan ada 17 SDGs yang bisa dipilih. Ya. Jadi SDGs bisa dimasukkan di judul, di abstrak, atau di kata kunci seperti itu. Dari Mbak Elvira, Adristi Putri Winandi. Izin bertanya, Prof, apakah dalam kegiatan sosialisasi penelitian memungkinkan bagi penyandang disabilitas untuk ikut mempresentasikan hasil penelitiannya? Jika iya, apakah ada fasilitas khusus yang disediakan untuk mendukung presentasi tersebut? Disabilitas seperti tunarunggu. Gimana, Prof Sari? Nah, ini akan kita komunikasikan ya, Prof ya. Mestinya kita juga mungkin ada ini ya untuk bahasa isyarat gitu ya. Kalau memang ketuanya itu adalah disabilitas. Gitu ya, Prof. Ke depan memang harus kita fasilitasi ya, karena memang Unesa kan ramah disabilitas. Ya. Betul, ya. Jadi memang kalau proposalnya bagus, kenapa tidak gitu ya, Prof ya? Ya, betul. Dan nanti kan saat presentasi, ya, pada saat memang didanai dan presentasi akan kami fasilitasi untuk bisa presentasi. Siapa tahu idenya cemerlang ya, Prof ya? Ya, betul. Okay. Izin bertanya, Prof, untuk ketentuan mahasiswa sampai semester berapa? Ya tentunya ketika mahasiswa itu menyelesaikan ini mahasiswa belum lulus ya, karena kan masih ada luaran yang ditagihkan gitu. Nah jadi jangan sampai mahasiswa itu sudah lulus tapi luarannya belum terpenuhi. Nah itu jadi mahasiswa itu tentunya masih mempunyai masa studi pandai ya paling ujung paling akhir di semester 6. Pas semester 7 penelitiannya belum selesai sudah lulus kan seperti itu. Pertanggungjawabannya sulit ya. Jadi maksimal ya semester 6 ya Prof ya kayaknya. Ya, pokoknya dia harus bertanggung jawab terhadap penelitiannya, luarannya harus sampai tuntas. Tuntas ya. Jangan sampai belum tuntas sudah ditinggal lulus, sudah wisuda ya Prof ya. Ya, betul. Oke. Izin bertanya, untuk tulisan template yang berwarna biru itu dibiarkan atau dihapus dari Dea? Ya, tadi dijelaskan Prof. Nur ya, Prof. Nur bahwa tulisan biru itu tidak usah dihapus, dibiarkan saja ya. Adik-adik mahasiswa tinggal mengisi yang di titik-titiknya itu yang berwarna putih ya, Prof. Ya, itu sebagai pedoman juga. Jadi umpamanya nulis abstrak itu harus mengandung apa-apa-apa gitu ya. Nanti adik-adik membuat skripsi, membuat artikel ilmiah itu sama aja. Jadi poin-poin penulisan yang ada di biru-biru itu diikuti seperti itu ya. Permisi Bu, izin bertanya apakah nanti ada template proposalnya dari Muhammad Naufial Fikri. Nah, ada ya tadi pada saat masuk ke SIM LPPM Anda bisa download juga templatenya, baru Anda isi, baru Anda upload seperti itu ya. Atau mungkin kayaknya di web LPPM juga diberikan di pedoman juga ada seperti itu ya.
Dari Eugenia Awalma, Prof izin bertanya, ketika proposal lolos pengajuan dan lolos artikel, apakah hanya ketua saja yang dapat terbebas dari tugas akhir, sedangkan untuk anggota tidak? Ya, jadi yang di selama ini yang bisa dikonversi untuk apa tugas akhir yaitu artikelnya rekognisi itu kan memang hanya first author ya. Sedangkan anggota kan tidak. Jadi otomatis yang gugur kewajibannya misalkan artikelnya bisa publish di jurnal yang apa memenuhi syarat untuk pengganti skripsi. Ya itu kan berarti hanya first author saja. Berarti ya hanya ketuanya saja yang lolos. Sedangkan anggotanya tidak. Tetapi anggota kan punya rekam jejak yang bagus ya. Pernah publikasi di jurnal internasional ataukah pernah publikasi di jurnal Sinta. Kemudian juga punya pengalaman bagaimana misalkan menuliskan artikel di jurnal internasional ataupun di jurnal Sinta. Kemudian juga punya pengalaman untuk melakukan penelitian seperti itu. Jadi tidak ada salahnya atau tidak ada kekurangannya sebagai anggota. Banyak pengalaman yang bisa diambil. Oke, gimana? Ada lagi yang ingin mau ditanyakan? Masih ada nggak ya? Kayaknya sudah habis ya. Ya. Sudah mau 3:30 ini. Ampun, Ya Prof. sudah, Sani, ya sudah, Prof. Jadi diakhiri. adik-adik, ya kita tunggu ya proposal terbaiknya dan diperhatikan template-nya, kemudian jadwal unggah proposalnya ya. Jadi tanggal 2 sampai dengan tanggal 18 April. Ya. Mungkin itu Prof dari saya. Ya, terima kasih kepada Prof. Sari atas arahannya mengenai sosialisasi panduan penelitian mahasiswa dan dana non APBN tahun 2026 dan juga pengajuan melalui SIM LPPM. Semoga apa yang didapat dapat meningkatkan semangat untuk adik-adik untuk membuat proposal dengan ide-ide cemerlang, meningkatkan semangat untuk meneliti. Kita akhiri acara ini. Saya selaku pemandu acara dan segenap tim LPPM mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, sampun kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya Waalaikumsalam adik-adik, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Terima Ibu kasih. semua. Waalaikumsalam. Terima Bu kasih, Cindy, Prof. nggih, Terima Prof kasih, Bu. Nur, matur nuwun Prof Nur, Prof. Prof Sari, semuanya. Bapak Ibu semua, Baik. adik-adik.